Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Siti Solihat dengan NIM 21223091156 dari Prodi Gizi A semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosio-Antropologi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esi Zulfiani SPSI MHKes. Setiap negara di dunia memiliki etika dan tata cara ketika makan yang berbeda-beda. Itu sangatlah penting untuk mengetahui etika dan tata cara makan di berbagai negara sebelum menimbulkan kesalahpahaman atau menyinggung tuan rumah di negara tersebut. Dapat kita lihat dari salah satu negara di dunia, yaitu Cina. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu etika dan budaya makan khas negara Cina. Setiap tempat memiliki budaya yang berbeda-beda yang menjadi ciri khas wilayah masing-masing. Tidak lepas dari itu, orang Cina sangat mementingkan etika saat makan. Mulai dari posisi duduk hingga pemakaian sumpit yang tak boleh sembarangan. Etika makan orang Cina adalah sebagai berikut. Yang pertama ada posisi duduk. Budaya Cina mengenal aturan posisi duduk saat makan bergantung pada jenis meja yang dipakai. Di meja bulat, kursi kehormatan ialah yang posisinya menghadap pintu masuk. Yang dimaksud dengan tamu kehormatan bisa merupakan orang yang paling dituakan atau yang statusnya paling tinggi. Sementara itu untuk di meja kotak, aturannya juga sama, yaitu yang menghadap pintu masuk. Tapi bedanya untuk di meja kotak ini, di sebelah kanan tamu kehormatan pertama bisa diisi tamu kehormatan lainnya. Yang kedua ada aturan saat menyantap makanan. Yang terpenting adalah tidak makan sebelum orang yang dituakan mengajak seluruh tamu untuk makan. Saat menemukan makanan favorit, Anda harus mengambilnya perlahan alias tidak boleh langsung mengambil banyak. Yang ketiga ada makan dengan anggun. Elegan atau keanggunan adalah aspek penting lain dari etika makan gaya Cina. Di Cina, Anda harus makan dengan mulut tertutup dan mengusahakan tidak mengunyah makanan terlalu banyak sekaligus. Saat ada duri atau tulang dari makanan yang Anda santap, singkirkan dengan sumpit atau tangan lalu taruh di sisi piring. Jangan langsung mengeluarkannya dari mulut. Yang keempat ada etika pemakaian sumpit. Hindari menyilang sumpit di atas mangkuk karena bermakna kematian. Sebaiknya taruh kedua sumpit dalam posisi sama-sama melintang di atas mangkuk. Lebih sopan lagi, taruh sumpit di sandaran sumpit yang disediakan. Hindari juga bermain-main dengan sumpit atau menusuk makanan dengan sumpit. Yang kelima ada sikap terima kasih. Santap dalam budaya Cina identik dengan sajian teh. Biasanya, teh akan dituangkan pada tamu sambil menunggu mereka membaca menu dan memutuskan apa yang mau dipesan. Untuk mengucapkan terima kasih sekaligus memberi tanda tehnya sudah cukup, Anda bisa mengetuk meja dengan jari sebanyak 2 atau 3 kali. Selain itu, ada juga budaya makan orang Cina yang terbilang cukup aneh dan unik. Di antaranya adalah menyisakan makanan. Sendari dulu, kita pasti diajarkan untuk menghabiskan makanan. Hal itu melambangkan rasa syukur kita atas makanan yang diberikan. Tapi, justru di Cina, kalau kita menghabiskan makanan di piring sampai bersih, itu menandakan kalau kita masih lapar. Apalagi kalau bertamu, piring bersih menandakan kalau kita masih belum cukup kenyang, karena si tuan rumah tidak menyiapkan makanan yang cukup. Jadi, ada baiknya kita menyisakan sedikit makanan di atas piring agar mengesankan kalau kita sudah cukup kenyang. Yang selanjutnya ada gaya hidup masyarakat di negara Cina. Cina merupakan salah satu negara yang patut ditiru. Bisa dilihat dari kesuksesan yang mereka peroleh dan juga kedisiplinannya. Selanjutnya, ada pola hidup atau gaya hidup masyarakat Cina, yaitu yang pertama ada dari gaya makan, yaitu sayuran lebih berharga dari apapun. Bagi orang Cina, sayuran adalah segalanya. Sayuran sama berharganya dengan daging. Jika disuruh milih, mereka akan memilih sayuran ketimbang daging, meskipun harga sayuran itu dinaikkan berkali-kali lipat. Sayuran yang mereka makan biasanya lebih banyak porsinya daripada daging atau nasi sekalipun. Yang kedua, yaitu menggunakan prinsip 5 mangkok. Orang-orang Cina mengkonsumsi makanan dalam wadah yang berbeda-beda.
Mereka percaya bahwa memisahkan makanan satu sama lain dapat mengontrol berat badan mereka. Biasanya, mereka memisahkan makanan dengan mangkok yang berbeda sesuai jenis makanan atau rasanya, seperti manis, asin, asam, pahit, dan pedas. Yang selanjutnya yaitu berpikir yin dan yang. Prinsip yin dan yang menjadi prinsip hidup serta pola makan mereka. Makanan-makanan yin adalah makanan yang dikukus dan memberikan efek menenangkan. Sedangkan makanan yang biasanya adalah makanan yang dibakar dan dapat menghangatkan tubuh. Mereka jarang mengkonsumsi makanan yang digoreng. Dengan prinsip yin dan yang, mereka yakin pola makan akan seimbang. Yang selanjutnya yaitu prinsip dalam berbisnis. Yang pertama ada agresif. Dalam berbisnis, orang Cina memiliki prinsip agresif. Maksudnya adalah mereka tidak mengenal kompromi bila ada hal-hal yang menyangkut bisnis. Mulai dari kualitas barang atau jasa hingga perhitungan untung dan rugi. Dalam berbisnis, mereka juga tidak mencampurkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Mereka berprinsip bahwa uang bisnis harus digunakan untuk keperluan bisnis, agar bisnis dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi, bukan malah menjadikannya beban. Yang kedua, tidak melepas peluang. Bagi orang Cina, peluang hanya datang sekali, maka dari itu, setiap ada peluang yang datang tidak akan dilepas. Mereka akan bergerak cepat untuk mengambil peluang tersebut, bukan diam di tempat. Karena bila mereka melewatkan peluang, akan sulit mendapatkan kembali peluang tersebut. Prinsip yang satu ini berkaitan dengan pepatah waktu adalah uang, sehingga mereka menggunakan waktu dengan efektif dan efisien. Bekerja dengan giat dan cepat membawa mereka selangkah lebih maju dibandingkan dengan orang lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai budaya makan di negara lain selain negara Cina, yaitu contohnya negara Jepang dan Perancis. Yang pertama yaitu dari negara Jepang, menyeruput makanan ala Jepang. Bagi masyarakat Indonesia, bersuara saat makan akan dianggap tidak sopan dan dapat mengganggu orang lain. Sebaliknya, mengeluarkan suara justru menjadi hal yang lumrah di Jepang. Menyeruput makanan seperti sup dan mengeluarkan suara merupakan bentuk apresiasi bagi penyedia makanan. Hal ini menunjukkan bahwa makanan tersebut memiliki cita rasa yang enak dan memanjakan lidah. Hal lainnya yang perlu kamu perhatikan adalah menghindari menancapkan sumpit di atas mangkuk nasi. Pasalnya, hal tersebut merupakan tradisi masyarakat Jepang dalam prosesi pemakaman. Karena itu, tidak etis jika Anda melakukannya di rumah atau di restoran. Yang selanjutnya ada fakta unik makan di Perancis. Ada dua jenis makanan yang hanya diizinkan untuk ditolak, yaitu tiram dan kari. Jika kamu menolak jenis hidangan lain, ini akan dianggap sebagai hal yang serius, kecuali untuk alasan alergi. Pemilihan pakaian juga menjadi poin penting yang harus kamu perhatikan dalam undangan makan malam formal. Ingatlah bahwa Prancis merupakan pusat fashion dunia. Jadi, pastikan kamu menggunakan pakaian yang layak. Kaum pria biasanya didambakan saat pengaturan sebelum acara, dan wanita mengenakan gaun atau celana panjang berwarna lembut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai etika makan dan gaya hidup di negara Cina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.